Wanita adalah makhluk yang seksi. Tapi selain seksi, mereka juga adalah makhluk yang halus. Gak enak ya, makhluk yang halus. Makhluk halus. Jadinya makhluk halus. Iya, makhluk halus betul perasaannya halus. Oh iya. Gitu. Dan orangnya tuh mudah-mudah. Beberapa wanita tuh mudah sekali, apa namanya, bisa dibilang tuh kayak semacam sensitif gitu. Iya kan ada pepatah yang bilang memang Tuhan memberikan air mata yang berlebih untuk wanita untuk menangis, untuk menahan cobaan yang biasanya lebih berat dialami oleh perempuan. Benar. Dan juga bahu yang kuat untuk anak-anak mereka bersandar pada dirinya. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa jangan pernah menyakiti wanita karena Tuhan menghitung tetesan air mata dari tiap wanita yang kamu sakiti. Woyo tuh dengerin tuh. Bayangkan, satu tetes, tes, 5.000. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah reportase yang datangnya dari seorang wanita yang juga halus perasaannya. Siapa dia? Inilah dia, reporter galau. Terima kasih rekan Ari, dan sekarang saya sedang berada di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan malam hari ini kendaraannya masih cukup ramai dan saya akan melaporkan langsung beberapa update news. Tapi bicara soal Kalibata ini saya jadi ingat sama mantan saya namanya Kosin Sukoyo. Ini lucunya kita sering pacaran di jalan layang. Ya udah tegar, lupakan aja, lupakan Kosin Sukoyo. Oke, rekan Ari, saya akan melaporkan beberapa update news terkini. Yang pertama adalah Kepolisian Resor Bogor dan juga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ternyata menyita sejumlah satwa liar dilindungi yang dipelihara secara ilegal di sebuah villa mewah di Kampung Bojong Honje, Gunung Gelis. Kalau bilang gelis, saya jadi ingat mantan saya. Tapi sekarang kita udah nggak mantanan, cuman temenan di pet. Tapi kerjaannya di pet cuman nge-love aja kalau misalnya aku ngepost foto. Tapi kok foto aku terus yang di love, akunya di love kapan? Berita selanjutnya yaitu pabrik bayi pertama sedang dibangun di India. Tempat itu akan menjadi rumah bagi ratusan perempuan miskin yang dibayar untuk mengandung dan melahirkan anak-anak bagi pasangan kaya, terutama pasangan dari Eropa dan Amerika yang tidak bisa hamil. Tapi kalau ngomongin soal itu, mudah-mudahan pabrik bayi tersebut bisa memberikan berkah bagi pasangan mereka berpasangan. Saya enggak. Berita selanjutnya, perkenalan di internet, seorang pria di Cina bernama Wang itu berkencan dengan menantunya setelah menjalin pertemanan dengan seorang wanita bernama Lily. Wang mengajak Lily untuk bertemu, namun betapa kagetnya ketika mengetahui bahwa perempuan yang ditemuinya itu adalah istri dari putranya sendiri. Aduh, itu jadi sebuah konflik. Tapi kalau ngomongin soal konflik jadi inget mantan saya, Kosin Sukoyo. Buat kamu ya, Kosin ya, kalau mau bikin konflik terus pergi, jangan di sini. Ini hati, bukan cinta fitri. Kosin udah dapat pasangannya, selamat ya. Tapi kalau bukan ditinggal pergi sama Kosin Sukoyo, mantan aku. Tapi kayaknya Kosin itu cuma main-mainin aku aja. Buat Kosin Sukoyo, kalau mau main-main itu jangan di sini. Ingat ya, Kosin itu hati, bukan Disneyland. Ya udah, sekian berita dari SD Sugalau. Saya kembalikan ke rekan saya Ari yang ada di studio. Terima kasih, selamat malam.
Itu beberapa berita yang tentunya juga sangat luar biasa ya. Dan luar biasanya itu yang tadi itu yang orang apa namanya cinta online nggak taunya saudara sendiri ya kan. Iya. Mantu maksudnya mantu ya. Istrinya, ya itu pokoknya. Nggak taunya mantunya sendiri. istri dari anaknya. Yang ditemukan apa namanya punya pasangan secara online. Sekarang bukan hanya jualan aja yang online, pacaran juga bisa online ya. Ya benar katanya. Nah sekarang berbicara mengenai pacaran atau cinta, kita akan memberikan beberapa cerita mengenai jalinan cinta yang tak akan terlupakan. Legenda cinta. Apa aja tuh, Ti? Jalinan cinta yang tak akan terlupakan yang pertama yaitu cinta pertama. Itu merupakan pengalaman yang pasti dimiliki oleh semua orang. Bahkan hingga ada pepatah mengatakan first love never dies. Apakah benar seperti itu? Pada umumnya hubungan seperti ini juga disebut sebagai cinta monyet. Oh iya. Ada juga kenangan yang paling tidak bisa dilupakan adalah ketika masih malu-malu mendekati pasangannya. Tapi ada yang bilang cinta itu ibarat koyo. Apa tuh? Ketika pertama kali ditempel terasa hangat, makin lama makin panas. Tapi lama-kelamaan jadi dingin, ketika dicabut sakit. Baiklah. Ada juga jatuh cinta pada si bad boy. Ini kayak khusus buat perempuan kali ya. Meskipun penuh dengan reputasi yang selalu dicap playboy, namun menjadi tantangan tersendiri bagi seorang wanita untuk berani menjalin hubungan dengan si bad boy. Karena meskipun begitu biasanya seorang bad boy adalah sosok yang cukup terkenal, memiliki keunikan tersendiri, dan ini menjadi kenangan tersendiri ketika si bad boy itu melancarkan jurus-jurus mautnya menjebak kamu. Apalagi kalau bagi seorang perempuan pernah kita bahas. Kalau dia kenapa lebih suka bad boy dibandingkan cowok yang lurus-lurus aja, mungkin emang challenge. Women like to fix things. Ya, tantangan buat dia ya. Bener-bener Tapi juga pernah saya bahas juga. Giran cowok baik-baik nembak ditolak. Cowok playboy diterima. Giran dia mainin ungkapannya semua cowok sama aja. Yang tadi udah nembak ditolak. Itulah biasa. Masih ingat mungkin mudah-mudahan. Berikutnya. Jalin hubungan dengan brownies, aka berondong manis. Sifatnya yang terkadang kekanak-kanakan atau manja bisa. Dibilangin berondong manis itu anak band pada batuk semua ya? Maaf, kita bilangnya brownies ya, bukan banis. Bangkot manis nggak ada di sini. Kategorinya ya, berondong. Iya. Berondong sama bangkotan beda sih jadinya ya. Nah kalau berondong manis itu karena sifatnya kekanak-kanakan atau mungkin lebih manja, biasanya banyak hal-hal yang menyenangkan dan bisa menjadi asyik ketika jatuh cinta sama tipikal cowok yang brownies, berondong manis. Ataupun jangan menjadi brojis ya, berondong najis itu jangan. Brojis. Biasanya dibilang kalau cinta percintaan berondong sama berondong itu cinta monyet. Berondong sama yang lebih tua itu cinta kingkong. Iya. Kira yang apa namanya, yang lebih tua sama yang lebih tua sama, tapi jenis kelamin yang sama itu cinta sekong. Ada juga jatuh cinta pada sahabat. Biasanya orang-orang cenderung untuk menolak terlibat percintaan dengan sahabat sendiri. Tapi ada yang bilang ketika pria dan wanita itu bersahabat, itu agak mustahil tidak terjadi cinta. Oh begitu? Jadi persahabatan itu kadang-kadang berakhir menjadi percintaan atau mungkin TTM-an. Tapi saya punya sahabat cowok banyak kan tapi nggak ada sih. Apa karena saya kayak cowok juga? Ya, karena kamu cewek cuma operasinya bagus. Biasanya kalau jadian sama sahabat marahannya bisa seabad. Ya kan udah sama-sama tahu. Iya, gitu. sahabat udah tahu banget ya. Ada juga ketika menemukan the right man atau the right moment. Jadi menemukan pria yang ada di kanan dan perempuan yang ada di kanan. right man, right woman. Iya, harfiah. Oke. Right. Itu adalah saat yang akhirnya gitu, finally kita telah menemukan orang yang kita lama-lama impikan. Ini dia nih, yang paling benar buat saya. Iya, kalau ketemu pasangan namanya soulmate. Ya, berbicara mengenai soulmate, berikut ini kita akan ketemu dengan seseorang yang memiliki pasangan main di filmnya itu soulmate banget. Setiap difilmkan mereka selalu berpasangan. Iya. Setiap dipasangkan, mereka selalu memberikan hit yang bagus untuk produksi tersebut. Siapakah dia? Nah, jangan kemana-mana, tentunya hanya di sini, di Tonight Show.